salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, hari ini ada juga wakil kita, ada 3 orang, wakil kurikulum, wakil siswa dan juga wakil humas yang ikut menghadiri, dan juga guru-guru kita bidang studi Kombel, dan juga dihadiri oleh 2 orang lagi di antara 3 orang calon guru penggerak kita. Bapak Ibu, dalam budaya pembelajaran atau pelatihan untuk guru penggerak ini sebenarnya dia sudah mengacu kepada budaya suatu pelatihan atau bimtek yang modern. Ini sudah diadopsi dari bermacam-macam hal pelatihan tingkat internasional dan juga Indonesia oleh timnya Pak Nadiem Makarim. Jadi ada yang kunjung lapangan, ada yang didampingi, ada seminar, ada lokal karya, rekap. Ini ada tahapnya kita ikut dengan seminar, menyampaikan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, dan apa rencana ke depan. Seperti ini budaya positif. Nah, kita di sekolah sebagai sekolah penggerak itu sering melakukan seminar-seminar lokal karya itu di luar, terutama tempatnya di SMP 7 tingkat Kota Padang. Nah, ini budaya positif ini sudah 5 bulan yang lewat sudah kita launching ya Bu ya, atas nama sekolah penggerak. Nah, sekarang modul yang sama itu muncul lagi di calon guru penggerak. Nah, tentu saya berbangga Bapak Ibu ada 3 orang guru penggerak lagi yang akan sama misinya dengan sekolah penggerak itu sendiri, dan apa yang disampaikan dan jadi program kita di sekolah penggerak ini sangat relevan dengan apa yang Bapak Ibu pelajari, seperti budaya positif. Tentu 3 guru penggerak yang baru akan mencoba mengenali, mempraktekkan, dan bagaimana menilai apakah budaya positif ini efektif, bagaimana yang budaya ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, tentu kami sebagai pimpinan merasakan terbantu bahwa memang itu adalah termasuk inti dari program sekolah penggerak. Ya, tentu saya berharap Bapak Ibu nanti menyelesaikan modul ini dan lulus sebagai calon guru penggerak atau menjadi guru penggerak. Hal yang seperti tidak banyak kami mengulang-ulang. Nah, ada kaki tangan kami di bawah. Sekarang guru penggerak kita sudah 5, ya, 5 dengan Ibu ada 3, kemudian ada 2, 4 sekarang ya. Nah, tapi ada tambah lagi Bu Fit, ada Bu Len, nanti sudah 6 orang, tambah Pak Naldi. Pak Naldi kan sudah dicalonkan untuk 2 parkir. Ada parkir akan dipanggil. Kalau Pak Naldi, alhamdulillah syarat beliau yang punya guru penggerak angkatan 1 itulah yang menjadi pilihan utama insyaallah untuk menjadi PLT atau menjadi calon kepala sekolah SMA 17 yang selama ini kita gendong. Syaratnya Bapak Ibu malahan hampir tidak dipakai ya, yang disebut UKS itu tidak diabaikan itu. Memang karena sekolahnya adalah ke depannya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu yang memahami, yang bisa melaksanakan, orang paham. Salah satu yang paham itu adalah guru penggerak, termasuk PP seperti Ibu Nis lainnya, sebenarnya paham itu. Makanya tidak mungkinlah orang berbuat tentang kurikulum merdeka dan sekolah penggerak, guru penggerak, tapi kepala sekolahnya tidak ngerti semuanya itu. Makanya pemerintah mengutamakan calon-calon kepala sekolah itu, pemimpin itu yang memahami. Tentu kami berharap Bapak Ibu yang guru penggerak insyaallah untuk bisa coba untuk kompetensi dengan atau bersaing dengan guru-guru penggerak lainnya untuk menjadi kepala sekolah. Sekarang ada 12 calon kepala sekolah untuk Sumatera Barat yang sedang dicari, ikuti tes masuk melalui PMM itu Bapak Ibu, dan melalui aplikasi. Nah, kita Bapak Ibu bukan hanya sekedar seminar, betul-betul kita menghayati dan langsung kita laksanakan di keseharian kita di sekolah. Makanya menurut saya agak lucu Mbak Nopar,
kalau guru penggeraknya itu sendiri yang bermasalah, yang tidak mengerti apa yang modul-modul pelajari. Orang sedang menerapkan budaya positif tentang kebersihan misalnya. Tentu guru penggerak memulai sebagai motor, sebagai guru yang menggerakkan bagaimana supaya bersih. Tahu-tahu dia yang melempar sampah sembarang tempat. Jadi budaya kita di rumah dari kecil yang tidak misalnya tidak disiplin, membuang sampah mana saja, tidak di tempatnya, walaupun sudah lulus guru penggerak, dia masih lupa. Kenapa? Karena pendidikan di rumah itu bertahun-tahun, sedangkan pendidikan untuk guru penggerak ini hanya berapa saat saja. Jadi walaupun hafal budaya positif tentang kebersihan itu atau kesehatan sekolah sehat, dia pasti juga melanggar. Makanya orang ribut atau bermasalah gennya di rumah, judes misalnya, kasar, walaupun dia sering berulang naik haji, walaupun dia seorang profesor UNEPA, Trigen UNEPA, dia akan tetap juga kadang-kadang loss berlaku seperti apa yang dinikmati sejak kecil sampai dewasa, dan juga gen dari orang tua dari kakek neneknya. Kalah olehnya naik haji 2 kali. Kalah olehnya dia seorang profesor psikologi yang perilakunya juga seperti itu. Kemarin yang berundung anak yang asuhan itu kan guru psikologi itu Bapak. Yang di TV keluar berulang-ulang kan, dititip anak, justru guru pengasuhnya yang, dan dia sendiri tahu tentang bagaimana psikologi anak-anak, dan dia memberikan ceramah di mana-mana tentang bagaimana perilaku terhadap anak. Justru dia yang membuli anak yang diasuhnya. Itu kan kasus besar itu kan. Itu contoh yang saya maksud. Jadi ada orang tidak sekolah, kakek neneknya tidak tamat, tapi di keluarganya tuh adem ayam, lembut, senang kita melihat. Kenapa? Dia sudah menerapkan budaya positif terhadapnya dari nenek, walaupun dia anak tamat sekolah. Ada malahan keluarga hebat-hebat pendidikan akademiknya, tapi bahasanya itu bahasa turunan, pendidikan keluarganya yang tidak dirubah, yang tidak diusahakan berubah, kacau juga. Jadi Bapak Ibu, ini budaya positif. Nah, saya tentu berharap ini salah satu contoh. Tolong Bapak Ibu, budaya positif ini kita terapkan untuk sekolah kita, pribadi kita, dan sampai ke rumah. Saya rasa kita sangat mendukung. Justru kalau bahasa lainnya Bapak, kita kejarkan beli KP Stream ini untuk bisa tampil guru penggerak yang maksimal. Ke depan, siapkan modulnya dan lain-lainnya, videonya, ini bisa diputar. Ini bisa digunakan untuk layar CCTV. Ini bisa digunakan untuk televisi. Ini bisa digunakan langsung untuk layar, bagaimana kita tampil seperti M-Focus, nyambung ke laptop. Dan malah bisa itu di Bluetooth dan ke sana. Dan dia bisa ditulis jadi papan tulis. Ini multifungsi. Nah, tentu Bapak Ibu tampil dengan kekinian, dengan teknologi terbaru. Saya harapkan terutama guru informatika atau guru TK jangan sempat bilang tidak pandai memakainya. Karena di YouTube banyak tutorial. Dan di sana ada tutorialnya, ambil scan-nya, cara profesionalnya, apa-apa aja fiturnya. Agak sekali saya panggil Bu Reni, tolong perkenalan, saya tidak pandai ini. Saya mau melihat bagaimana secepatnya mencari video tentang perundungan yang ada di YouTube. Coba cari. Oke, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata
Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 13 Padang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 13 Padang, yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang sama-sama kita sayangi. Baiklah, saya sebagai moderator Bukti Mustika Ayu yang akan membuka acara kita pada saat sekarang ini dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah atau desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Fitrisia MPDT. Kepada Ibu Reni Fitrisia kita silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kami kesempatan untuk saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kami kesempatan untuk bisa menyampaikan desiminasi ini. Kemudian yang saya hormati adalah wakil Ada Cia. yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah datang pada kegiatan desiminasi hari ini, dan Bapak dan Ibu tata usaha yang juga menyempatkan hadir untuk acara hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 8 ya. Ada perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Yang ke-8 ini adalah masuk pada budaya positif akan kita bahas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau selama ini kita memberikan pembelajaran kepada anak mungkin dengan cara berceramah atau dengan cara membuat tugas saja, maka di sini di pembelajaran dengan paradigma baru kita sudah mulai meningkat dengan anak-anak mulai bisa dilibatkan dalam pembelajaran itu sendiri dengan adanya pembelajaran diferensiasi. Kemudian pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kadang ada beberapa anak yang mungkin dia ada anak yang dia itu sebenarnya paham dengan materi kita gitu, tapi dan akhirnya nanti dia akan malas, kemudian kadang mengganggu teman. Nah di situ kita lihat gitu, bagaimana kita memberikan pembelajaran diferensiasi supaya tercover anak-anak seperti ini. Kemudian sesuai dengan perkembangannya. Jadi kalau anak-anak misalkan perkembangan kita adalah usia remaja, seperti apa harus kita masukkan. Kemudian yang lainnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini yang kita tahu mengenai teori kontrol itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Murid itu bisa kita kontrol, bisa kita suruh, bisa kita beri dia pengarahan ini, pengarahan ini. Kemudian ilusi yang lainnya adalah bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi dengan cara kita memberi pujian yang sangat berlebihan kepada anak itu efektif. Wah bagus kamu, kemudian dipuji lagi, itu akan efektif. Ternyata tidak. Itu akan membuat anak menjadi bangga diri dan akhirnya dia tidak merasa tidak ada capaian berikutnya lagi. Kreativitas dia menjadi hanya di situ saja, berhenti di situ saja, karena dia sudah merasa superior, sudah merasa bagus
bagus. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita merasa kita mengkritik anak atau membuat rasa bersalah pada anak, kita akan merasa kalau nanti dia akan menyesal, dia akan merasa saya salah. Ternyata itu tidak gitu. Yang ada justru mereka akan menjadi rendah diri, down, kemudian merasa saya tidak berharga seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini mungkin sering misalkan di rumah-rumah kita saja gitu kan. Ketika anak mulai tidak mau makan misalkan, kita akan memaksa mereka. Itu memang betul mereka akan makan atau mungkin mereka akan tidur, tapi yang ada akhirnya nanti adalah ketika kita tidak ada, maka kebiasaan mereka akan kembali ke awal karena tidak adanya rasa rasa keinginan dari mereka sendiri, karena hanya paksaan yang membuat mereka melakukan itu. Kemudian merubah paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Ini dia stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau stimulus kontrol yang biasa ya, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sebetulnya realitas dan kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sama seperti anak, kebutuhan mereka berbeda-beda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita memberi sebuah pena gitu kan, kalau menurut kita orang akan bilang ini untuk menulis saja, tapi menurut anak-anak itu berbeda-beda. Saya bisa menggambar dengan pena ini, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa mencoret, saya bisa melempar benda ini supaya bisa sampai ke tujuannya seperti itu. Jadi tidak semua yang anggapan orang itu sama, ada perbedaannya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama seperti pemaksaan terhadap anak-anak tadi. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di teori kontrol kita berusaha untuk paham dengan pandangan orang. Tidak selalu kita harus memaksakan pandangan kita harus sama dengan orang itu, tidak. Kita terima pandangan orang itu walaupun itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau misalkan mereka menganggap kalau perilaku itu sudah buruk, kita biasanya akan cap itu salah, itu salah. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, misalkan kalau anak terlambat, kenapa dia bisa terlambat? Pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya kenapa dia terlambat. Kita mencari sebab dan akibatnya dari perilaku mereka. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Sementara kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau kita di dalam hati kita, misalkan seperti ini, anak yang kita minta untuk terus belajar, tapi kalau di dirinya sendiri tidak ada rasa ingin berubah, maka yang terjadi ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda yang bisa mengontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat butuhkan gagal. Jadi kalau misalkan membujuk ternyata gagal, maka dipaksa lagi. Ternyata pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ajak mereka bekerja sama dulu supaya terbuka apa yang ingin kita laksanakan. Kemudian disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin ini memang pada diri mereka sendiri. Tidak ada ancaman, tidak ada penghargaan atau tidak ada hukuman yang diberikan kepada anak. Memang dari diri mereka tumbuhnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ketika mereka sudah bisa memahami disiplin positif itu, diharapkan mereka memiliki
motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Setelah mereka paham, pasti mereka akan bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan ini ada dari 3 organisasi. Yang pertama itu dari profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sementara menurut primary base program itu ada toleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, keingin-tahuan, kerjasama, dan komitmen. Sedangkan dari keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua yang kita lakukan pada dasarnya adalah karena kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ini dia, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Penguasaan ini adalah kebutuhan kita untuk bisa dihargai, dianggap ada, dianggap sebagai pemimpin, itu penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu adanya perhatian dari orang-orang di sekeliling kita. Kemudian bertahan hidup, adanya kebutuhan untuk makan, pangannya, kemudian tempat tinggalnya, itu di bertahan hidup. Kesenangan berarti ada rasa-rasa, misalkan ketika dia mulai jenuh atau apa, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu rasa senangnya. Kemudian kebebasan juga ada rasa tidak ingin diintimidasi, ada rasa ingin bebas dari sesuatu yang rasanya mengikat bagi mereka. Kemudian motivasi perilaku manusia, untuk yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia ini dibagi atas 2, yaitu motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternalnya itu adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman, kemudian yang kedua adalah penghargaan. Jadi konsep disiplin ini yang gagal itu adalah adanya hukuman, kemudian penghargaan. Kalau selama ini kita menganggap penghargaan itu adalah hal yang biasa, ternyata itu termasuk identitas gagal. Hukuman ciri-cirinya adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas. Jadi kalau sudah ada penghargaan, misalkan dipuji atau apa, kadang anak terlena dengan pujian tersebut. Jadi akhirnya dia menjadi sudah tuh, saya sudah bisa, saya sudah oke, gitu kan. Jadi akhirnya kreativitasnya hanya sampai di situ saja. Kemudian mengukur dengan sistem ranking. Jadi kalau misalkan anak yang rankingnya ternyata di bawah sekali, akhirnya dia akan tidak merasa pede dengan keadaannya. Atau yang rankingnya ranking 1, dia akan merasa tidak perlu lagi berusaha, sudah merasa wah, sudah merasa superior. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi penghargaan ini mereka bisa menghargai diri mereka sendiri. Tapi ketika kita memberikan penghargaan yang kedua, ya akhirnya mereka hanya haus dengan penghargaan itu saja, pujian-pujian itu saja. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon,
Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena sudah ada konsekuensi, murid hanya menjalankan saja. Tidak ada keinginan dia untuk bisa merubah seperti apa. Setelah ada kesalahan ini, saya harusnya seperti apa? Tidak ada, karena sudah ada konsekuensi yang mereka terima. Jadi mereka hanya menjalankan saja. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau di restitusi ini, murid diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita yang bertanya ke murid, seperti apa solusi yang terbaik yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi ini, setelah mereka paham dengan kesalahan mereka, mereka mencari solusi dari kesalahan-kesalahan mereka itu, bagaimana cara memperbaikinya, mereka akan siap untuk kembali ke kelompok mereka, karena mereka sudah tahu solusi apa yang akan bisa memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena adanya kita memberi kesempatan kepada anak untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Di restitusi guru hanya menawarkan, bukan memaksakan, oh kamu harus seperti ini, tidak. Tetapi tawarannya seperti gimana, maunya seperti apa nak? Seperti itu, ada tawarannya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, apa dasar mereka itu kesalahan? Misalkan terlambat, dasarnya seperti apa? Apa alasan mereka kenapa bisa terlambat? Misalkan karena terlambat bangun pagi, atau kecapean, atau apa? Itu yang digali. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Maaf ya ibu bapak ya, kenapa jadi seperti ini? Ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita perbaiki adalah karakternya, bukan tindakannya. Kemudian restitusi adalah fokus pada solusinya. Jadi setelah kita mempelajari masalahnya, kita fokus untuk mencarikan solusinya seperti apa. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah kita selesai merestitusi, anak akan lega. Anak akan tahu, oh ini salah saya, ini solusinya. Dia akan kembali ke kelompok dengan rasa aman ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita speaking lah dulu ya Bapak Ibu ya. Apa yang speakingnya ya? Oke. Jamnya sudah jam-jam mulai begini Bapak Ibu. Siap berdoa.
dia perbedaan contoh kasus kita akan coba ya perbedaannya. Contoh kasus adalah siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Jika kita beri hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit hukuman. Jadi hukumannya itu tidak sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian guru marah dan murid takut. Yang ada adalah takutnya guru, takutnya murid kepada guru. Jadi tidak ada rasa mereka itu, oh sebetulnya kesalahan saya ini loh, tidak ada itu. Tapi yang mereka tahu itu takutnya aja. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu kalau ada perjanjiannya ya. Konsekuensi itu kan diawali dari keyakinan kelas gurunya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dengan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ini dia posisi kontrol restitusi, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada video mengenai 5 posisi tersebut. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, di posisi kontrol sebagai penghukum ini, anak tidak diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan kenapa dia terlambat. Dan kebanyakan guru yang menuntut dia harus ke ini, dia harus keliling lapangan basket. Kemudian ada cap bagi anak, kamu pemalas, kamu selalu yang terlambat seperti itu. Jadi tidak ada diberi kesempatan kepada anak sebetulnya kenapa dia terlambat. Tidak ada itu, langsung guru yang langsung memberikan hukuman. Kemudian kita masuk ke posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, pada posisi teman ini, anak memang diberi kesempatan untuk berbicara, tapi aturan atau konsekuensinya tidak terlihat, keyakinannya tidak terlihat. Yang ada hanya cara mengamankan anak saja di sana. Jadi tadi disebutkan ya biar nanti ibu kelola absennya. Kemudian ada tadi dikatakan demi ibu, saya senang ibu, seperti itu. Jadi dampak dari posisi yang seperti ini adalah dia akan pilih-pilih guru. Ketika misalkan dia terlambat di guru A karena guru A seperti itu, ketika dia terlambat di guru B menegakkan disiplin. Jadi dia akan pilih-pilih guru tersebut. Akhirnya ada kemungkinan anak ketika guru A dia bisa nurut, ketika guru B dia nggak bisa nurut karena posisi yang digunakan guru adalah sebagai posisi teman. Kemudian lanjut ke posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, pada posisi pembuat kesalahan ini, pembuat rasa bersalah ini, anak-anak ada perasaan kecewa di dalam hati. Kemudian ada perasaan, oh saya bersalah sekali. Biasanya kita sebagai seorang guru ada yang seperti itu. Enggak kasihan sama orang tuanya di rumah, kamu malas-malasan belajar seperti ini. Ada ya kata-kata seperti itu. Nah, sebetulnya pada posisi seperti ini, kalau bisa jangan kita lakukan. Yang harusnya kita lakukan adalah pada posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan menurut tidak lupa
selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, pada posisi belajar ini, guru bertanya kepada anak, alasan dia terlambat seperti apa? Apa alasannya? Itu menstabilkan kesalahan. Kemudian guru menanyakan keyakinannya, betul nggak kesalahan seperti itu? Kemudian apa solusinya? Mereka akan dari anak sendiri mencarikan solusinya seperti apa. Seperti Naren tadi dia mengatakan minta tolong dibangunkan ke ibunya, minta tolong dibangunkan ke kakaknya, seperti itu. Ada solusi dari anak, bukan dari guru yang memberikan solusi, tapi anak yang memberikan solusi. Kemudian lanjut kita ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi yang mudah diingat oleh anak, misalkan tentang tepat waktu, itu kan mudah diingat oleh anak. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih kaku, sementara kalau di keyakinan kelas tidak begitu kaku. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang mencakup keseluruhan, dibuat dalam bentuk positif. Jadi ada di sana kata-kata jangan atau tidak boleh tidak lagi digunakan. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini ketika kita sudah selesai melakukannya, mungkin ketika di perjalanan mungkin ada beberapa keyakinan kelas yang perlu kita ubah, maka bisa kita tinjau kembali. Tidak selalu kita ikut saja keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Jadi kita tinjau kembali jika ada sesuatu mungkin yang perlu diperbaiki. Kemudian ini dia kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas yang sudah dilakukan, berdiskusi dan tentang keyakinan kelas, mulai dari murid menyampaikan apa yang dia inginkan dengan kelasnya, kemudian menyusun keyakinan kelas, kemudian baru menuliskan keyakinan kelas tersebut. Kemudian lanjut ke segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi ini pertama adalah menstabilkan identitas guru, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dari kasus Naren tadi, menstabilkan identitas, ditanyakan dulu kalau dia itu terlambat, enggak, dia terlambat. Kemudian validasi tindakan yang salah, tindakannya kenapa, harusnya dia datang jam berapa, dia datang kan jam 7, harusnya datangnya 7.20, sementara dia datangnya jam 7. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, keyakinan tadi sudah ditanyakan oleh gurunya, keyakinan kelasnya seperti apa, solusi yang harus bisa dilakukannya seperti apa. Kemudian ini dia menstabilkan identitas untuk membuat murid merasa gagal, karena untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang ada berbuat salah. Jadi kalau dia terlambat, ada memang mungkin terlambat karena macet, karena ini, kita berikan alasannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dan ketika dia melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti Naren tadi, dia terlambat, pasti ada alasannya kenapa dia terlambat.
Kemudian menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Perkataan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Seperti Naren tadi, dia terlambat, apa nilai yang dipercaya olehnya? Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa yang diinginkan? Demikian hasil paparan saya mengenai disiplin positif. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Oke, baiklah. Kita kasih hapus dulu. Memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, selanjutnya apakah ada umpan balik dari Bapak Ibu guru semua? Boleh angkat tangannya yang mau memberikan umpan balik setelah pemberian materi tadi. Apakah ada? Ada Ibu Herlina Susatidi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rini atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bu Rini yang telah mengundang kami hadir dalam kegiatan seminar kali ini. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Rini terkait budaya positif, saya agak tersentak ya Bapak Ibu. Ternyata banyak juga hal-hal terkait perilaku siswa yang kita terapkan di sekolah selama ini ternyata tidak begitu seharusnya. Contoh tadi pada saat pemberian penghargaan, selama ini kita menganggap bahwa dengan memberikan penghargaan itu menimbulkan motivasi yang bagus untuk anak. Ternyata itu ibarat dua pisau mata tajam ya. Bagi anak yang kita motivasi iyalah gitu. Nah, bagi anak yang tidak kayak rankingan tadi, bagi anak yang rankingnya bawah tentu dia akan decak ya saya cuma begini kemampuannya, sehingga nggak ada usahanya lagi untuk lebih giat lagi, nggak akan terpacu gitu. Sementara untuk yang udah juara ya seperti yang disampaikan Bu Leni tadi, ya saya udah juara, mungkin itu baru juara di kelasnya sehingga dia itu mematikan kreativitasnya untuk lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih Bu Leni atas pemaparannya, sangat bermanfaat untuk kami. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa lebih membuka cakrawala kita untuk terus melakukan perbaikan demi mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid kita di SMA Negeri 13 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Herlina Susatidi yang telah memberikan umpan baliknya. Apakah ada lagi yang ingin memberikan umpan balik terkait tentang budaya positif kepada Bapak Ibu? Apakah ada lagi? Oh ya, kepada Pak Osmi kita persilakan. Baik, terima kasih pada Bu Rini yang telah memberikan kesempatan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Eni yang sudah memaparkan budaya positif kepada kita semua. Selama ini barangkali kita saya pribadi lah dalam penerapan budaya positif, ternyata kita memang tidak boleh memaksakan kehendak kita. Nah, salah satunya tadi saya melihat bahwa siswa itu juga butuh kesenangan. Tadi juga sudah dipaparkan di ini. Nah, ini sangat terlihat sekali bahwa di dalam pembelajaran itu juga kita mesti mengadakan semacam game atau mungkin refleksi dan lain segala macamnya agar itu pembelajaran lebih santai, lebih rileks untuk menerima pembelajaran bagi siswa kita. Barangkali ini saya terima sekali bagi kita semua, terutama bagi diri kami pribadi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu saja refleksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Osmi yang telah memberikan umpan balik kepada kita semua. Apakah ada lagi? Mungkin dirasa cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk pembelajaran kita tentang seminar budaya positif pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau maupun perbuatan. Semoga dengan pemaparan Ibu Reni tadi bisa kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.